Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saudara semua, sahabat-sahabat, pemerhati dan tentu pecinta dunia olahraga di Kabupaten Jepara. Sore hari ini mengawali kegiatan aktivitas kita semua tentu di banyak kondisi di Kabupaten Jepara. Ada kegiatan yang tentu hari ini mungkin bagi segenap Bapak Ibu yang selalu mengikuti perkembangan dunia olahraga, hari ini melalui program podcast yang akan dilaksanakan di KONI, insya Allah ini akan berjalan setiap akhir pekan. Tentu semangat dan tujuannya adalah dalam rangka membangun komunikasi antara pegiat olahraga dan tentu juga masyarakat Kabupaten Jepara. Nah, Bapak Ibu yang semua pecinta dan pemerhati olahraga di Kabupaten Jepara, sebelum kita mulai agenda dan acara podcast dengan program Jagongan Inspiratif bersama KONI Kabupaten Jepara, hadir di depan saya yaitu sahabat Ketua Umum, sahabat Haji Samsul Anwar. Kita sapa beliau. Selamat sore Pak Samsul. Sore, salam olahraga. Iya ya. Kita harus punya jargon karena ini adalah Jagongan Inspiratif bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jepara. Kita awali, mungkin karena ini program KONI yang pertama di podcast, maka mungkin rada mungkin rada grogi yang pertama ya saya. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah sapa kepada sahabat Samsul. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kemudian muncul program Jagongan Inspiratif bersama KONI ini? Ini penting sehingga semua warga Jepara bisa memahami apa tujuan dan maksud program join bersama KONI ini, begitu. Namun sebelum kita mulai, karena mungkin ini biar ada berkah ya kegiatan Jagongan Inspiratif ini, kita bisa awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, saya persilakan, ini kita santai saja karena ini adalah jagongan, maka tentu kita tidak begitu harus serius, tetapi biar ini serius, kegiatan pada sore hari ini kita angkat sebuah tema yaitu terkait dengan problematika dan prestasi dunia olahraga di Kabupaten Jepara. Saya persilahkan kepada sahabat ketua. Mungkin nanti para warga Jepara, Bapak Ibu mungkin dan insan olahraga bisa berpartisipasi dalam kegiatan podcast sore hari ini. Mungkin bisa melalui pertanyaan, melalui pesan yang nanti bisa disampaikan melalui komen, begitu, kolom komen yang nanti dimunculkan, nanti kita akan jawab satu persatu jika ada pertanyaan dari warga Jepara. Nah, sebelum pembahasan tema pada sore hari ini, saya mungkin dan warga Jepara bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi harus KONI melakukan dan melaksanakan program podcast hari ini, gitu. Silakan, Pak Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat bagi masyarakat Jepara. Terima kasih. Mungkin ini program yang pertama, jadi grogi, campur uji coba, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita, tujuan kita di dalam memajukan olahraga di Kabupaten Jepara ini. Kadang-kadang
hubungannya apa dengan media, dengan olahraga, prestasi olahraga. Ini yang kalau berpikirnya pragmatis ya nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau berpikirnya visioner, media ini adalah bagian dari apa untuk memajukan olahraga. Kenapa? Ya, olahraga di Kabupaten Jepara ini kan potensinya sangat besar. Dan kenapa sangat besar? Ya dukungan dari pemerintah, antusiasme warga masyarakat kita yang cukup tinggi, mungkin juga apa sarana prasarana yang sudah ada, ini yang selama ini belum terangkai secara baik. Oh iya, termasuk dari Dinas Dispora, ini semua stakeholder yang sama-sama punya cita-cita memajukan olahraga di Kabupaten Jepara. Ini itu yang sejauh ini belum bisa terangkai secara sinergi satu dengan yang lain. Lebih-lebih apa itu antara stakeholder di KONI ya, mulai pemerintah selaku pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, KONI beserta pengurusnya, kemudian anggota klub, anggota KONI ya, ini cabang olahraga, juga anggota cabang olahraga ini klub. Nah, ini yang belum tersinkron secara baik. Memang komunikasi sudah kita bangun ya, tapi ya itu tadi cara untuk menyambungkan, mempercepat komunikasi sinergitas yang lebih produktif ya, kita salah satunya adalah untuk memanfaatkan dunia media ini, sehingga keterbukaan publik baik informasi, edukasi, termasuk harapan kami nanti juga motivasi dan juga promosi. Motivasi ini tentu kami nanti tidak hanya saya, karena saya ini sebagai ketua hanya mengawali saja. Tentu harapan kami program ini nanti bisa bisa dimanfaatkan betul oleh semua pihak yang terlibat di dalam pembinaan olahraga. Itu. Jadi kalau tanya di sini biar pertanyaan yang konstruktif kan akan ditindaklanjuti. Itu harapan kami begitu. Sehingga hal-hal yang tidak nyambung, permasalahan itu akan bisa bersama-sama diurai. Oke, kalau begitu jawabannya adalah bahwa program Jagongan Inspiratif ini dalam rangka untuk menyambungkan ya, jadi menjadi penjembatan media komunikasi antara pelaku olahraga, pegiat olahraga, pemerhati olahraga, termasuk kemudian adalah tentu pemerintah dan swasta. Nah, Bapak Ibu semua warga insan dan pencinta olahraga di Kabupaten Jepara, sudah jelas bahwa program Join bersama KONI ini adalah bagian daripada komitmen KONI Kabupaten Jepara dalam rangka menyambungkan terkait dengan berbagai kebijakan dan tentu hal-hal program-program yang bisa nanti disampaikan masukan dari masyarakat kepada KONI maupun nanti bisa cabur dan pemerintah begitu. Nah, Pak Samsul, nah kalau di awal tadi sudah disampaikan soal tentang program Join bersama KONI ini. Nah, tentu ada harapan yang mungkin ingin dicapai dari program ini. Terus apakah ini program hanya hari ini saja ataukah seperti apa gambarannya biar nanti masyarakat apakah ini hanya program yang sifatnya hanya untuk yang penting ada tetapi setelah itu selesai atau gimana program ini Pak Samsul itu Join bersama KONI ini? Ya. Baik. Jadi kalau program yang penting ada itu menurut saya balik. Ya, artinya buat apa program kalau nilai manfaatnya tidak bisa menyelesaikan persoalan hari ini, kira-kira begitu. Siap. Jadi gini, makanya kami ini berharap jadi mungkin bisa seminggu sekali. Saya contohkan hari ini yang lagi hot itu kan atlet kita yang meraih di PON. Harapan kami ini bisa menjadi sarana
motivasi atau promosi bagi teman-teman. Ini bentuk mengapresiasi atlet kita agar masyarakat Jepara itu ya tidak hanya atletnya, masyarakat Jepara juga bangga bahwa kita punya potensi yang besar. Oke, mantap. Catat ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, bahwa program Join Bersama KONI ini adalah bagian dari tanggung jawab moral KONI, dan tentu ini juga bagian dari program KONI dalam rangka membangun akuntabilitas, membangun komunikasi, keterbukaan terkait dengan segala informasi dunia olahraga Kabupaten Jepara. Gitu. Nah, para Bapak Ibu semua warga Jepara dan pemerhati, karena kebetulan sore hari ini juga sekalian ini launching ya, Pak Samsul, launching program Join Bersama KONI ini. Nah, untuk program Join Bersama KONI ini kebetulan tema perdana pada jagongan sore hari ini adalah berkenaan dengan pembicaraan seputar problematika olahraga dan tentu prestasi dunia olahraga Jepara. Nah, Pak Samsul, membicarakan terkait dengan pembicaraan soal tentang problematika olahraga. Tentu bicara soal problem dunia olahraga itu kan sangat banyak ragamnya, tentu banyak hal ya yang mungkin dihadapi oleh KONI dan mungkin cabur, termasuk kemudian juga atlet. Apa sih kemudian problem apa saja yang dihadapi oleh KONI khususnya dan umumnya cabur, dan tentu dunia olahraga Jepara jika ingin dunia olahraga Jepara itu bisa menjadi maju begitu. Mungkin nanti Pak Samsul bisa menjelaskan aspek apa saja ya, ada mungkin soal pembinaan, kemudian juga soal tentang fasilitasi, atau mungkin soal tentang persoalan atlet, pelatih, dan atau mungkin bisa soal tentang dukungan pemerintah ataupun juga swasta. Karena apapun bahwa kemajuan olahraga itu tidak hanya menjadi tanggung jawab KONI semata begitu. Nah, ini penting untuk kemudian kita bedah begitu. Problem apa saja yang dihadapi oleh KONI khususnya dan umumnya mungkin soal tentang dunia olahraga begitu. Saya persilakan. Ya. Terima kasih. Jadi sebelum saya mengurai, jadi tidak mengurangi rasa hormat saya, apresiasi saya selaku ketua kepada pimpinan-pimpinan KONI sebelumnya, termasuk almarhum abah saya. Jadi semuanya telah memberikan sesuatu yang cukup baik, dan termasuk yang terakhir eranya Mbah Tejo itu dari 13 menjadi prestasi 10. Termasuk kami ini juga diuntungkan periode yang kemarin masalah penataan keuangan, karena beliau mantan inspektorat jadi sangat rapi sekali. Ya. Itu prestasi-prestasi yang menurut kami juga perlu kami apresiasi ya. Hanya saja kalau bicara antusiasme masyarakat di Jepara yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Kemudian personal yang ada atau institusi yang ada yang terkait berhubung dengan pembinaan ini kan kolektif kolegial ya. Artinya di dalam KONI ini tidak hanya KONI semata, ada cabang olahraga punya klub punya atlet dan pelatih. Nah, yang selama ini itu nggak nyambung. Artinya ketersambungan ini baik dari sisi organisasi mau di pola pembinaan ini ya belum sinergi secara baik. Padahal ini potensi besar. Maka kalau kita di Jawa Tengah ini ranking 10, ya dengan potensi yang ada ini kayak kita ini ketinggal jauh. Ya meskipun kami juga tahu bahwa dari sisi dukungan ya ini keluh kesah teman-teman dari cabang olahraga. Ya kalau kita bandingkan dengan kabupaten sebelah memang dari sisi finalnya kita jauh. Tapi bagi saya itu kendala, tapi bukan serta-merta itu semuanya muaranya di situ. Maka kami mencoba potensi yang besar ini harus disambungkan dulu. Baru kita bicara bagaimana pendanaan. Kan kalau di dalam olahraga itu kan ini yang kadang-kadang harus dipahami bersama itu kan
olahraga itu kan tidak bisa kemudian hanya pemerintah yang nyukupi, sampean nggak bakal cukup. Nah, kami pengen memberikan pemahaman maupun mengajak bersama-sama bahwa kegiatan olahraga ini menurut saya ya tiga pilar ini, 4 pilar menurut saya. Jadi pemerintah selaku pemangku kebijakan, ya, kemudian KONI sendiri, nah, cabang olahraga ini sebagai pelaksananya. Ini yang sering kadang-kadang antusiasme masyarakat di Jepara ini, ya, tidak terakomodir. Potensi yang besar tidak bisa berdayakan. Karena kadang-kadang cabang olahraga sebagai penyelenggara pembinaan kadang-kadang itu enggak aktif. Nah, padahal masyarakat kita ini tanyanya, KONI ini gimana? Padahal yang menyelenggarakan ini cabang olahraga. Nah, ini yang tentu harapan kami dengan komunis seperti ini, aspek pengorganisasian, aspek pola pembinaan, aspek keuangan nanti akan bisa terurai sehingga 5-10 tahun harapan kami potensi yang besar ini betul-betul terkonsolidasi menjadi prestasi yang membanggakan minimal di Jawa Tengah. Oke, Pak Samsul, menarik jagongan sore hari ini ya, karena ini kita kemas dengan istilah jagongan, maka tentu sementing oleh ngerokok. Iya, tidak harus serius-serius, tetapi mungkin ada santainya begitu. Jadi serius tapi santai. Nah, 2 hal yang saya garis bawahi Pak Samsul, sinergitas, dan tentu sinergitas ini tadi kaitannya soal kemudian adalah penegakan 4 pilar. Bagaimana 4 pilar ini bisa nyambung semua antara pemerintah, kemudian KONI sendiri, kemudian cabur, yang terakhir klub ya. Klub ini sebagai sebagai pelaku pembinaan, ujung tombak. Jadi tidak 4 pilar, Pak Ketua. Ketiga. Jadi pemerintah, KONI, cabang olahraga, klub. Oh, klub ya. Oh ya, cabur, dan terakhir adalah harusnya 5 atlet dan pelatih. Oke, jadi 4 pilar ini harus benar. Artinya kalau kemudian Pak Samsu tadi mengatakan bahwa salah satu problem adalah bagaimana menyambungkan 4 pilar ini begitu. Nah, selama ini apakah 4 pilar ini sudah berjalan atau kemudian banyak masalah? Mungkin bisa dicontohkan begitu agar olahraga ini bisa maju dan tentu bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik begitu. Bagaimana Pak Samsul soal 4 pilar ini begitu? Jadi gini, saya kira masalah yang kompleks ini tidak bisa diselesaikan hanya KONI saja. Saya memang kami ini agak terpacu. Satu, karena kondisi keinginan masyarakat yang cukup tinggi, dan yang kedua itu saya selalu ingat apa yang motivasi oleh Bupati kita Mas Sandi ya. Waktu kami memulai benahi, jangan sampai kita berdebat edeng-edengan ndok karo ayam dhisik endi. Nah, maksudnya ini olahraga itu ini kan kontraproduktif ya. Pemerintah ini dalam memberikan kebijakan anggarannya ono prestasi lagi di kayak ribet. Nah, padahal nasib cabang olahraga atau pola pembinaan kita ada prestasi kan ada proses. Nah, itu yang tadi saya nyambungkan, ini harus ada titik tengah. Bahwa proses pembinaan ini tidak hanya bergantung kepada pemerintah semata, tapi juga para pelaku, kemudian pihak swasta, pengurus lah ini yang merangkai, ya. Sehingga nanti barang ini disonggo bareng, potensi yang besar ini akan terwujud dengan baik, ya. Nah, saya juga kadang-kadang dengan bahasa bagaimana saya mampu menyelenggarakan pola pembinaan yang baik, dana saya sekian. Apakah saya menganggap bahwa pernyataan itu salah? Enggak.
hanya harus berpikir sisi yang lain juga. Artinya potensi-potensi yang lainnya juga harus digerakkan, dibenahi. Contoh, kenapa kita mendorong cabang olahraga itu harus berbasis klub. Klub ini kan komunitas, ya kan. Jadi kayak saya menjadi ketua PSSI lah, itu yang saya lihat sampai ini bukan karena saya ketua terus bahwa itu yang terbaik, tidak. Tapi dari sisi manajemen organisasi dan pembinaannya ini cukup baik, dan menurut saya ini harus dikembangkan dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Ya, maksudnya apa? Bahwa kalau klub itu contoh sepak bola ini berbasis desa, karena tiap desa selalu ada. Betul. Ya kan, sehingga paling tidak di situ petingginya juga ikut terlibat support, dan kompetisi itu menjadi prestis bagi desa-desa. Ya, sehingga mau tidak mau ada beberapa desa saya harus juara, ini harga diri desa. Nah, bagaimana itu juga harapannya bisa berlaku dengan cabang-cabang olahraga yang lain, karena ada hampir 200 desa itu kan potensinya nggak semuanya sepak bola, ada yang voli. Nah, ini voli yang mau baru kami ajak berbenah. Ya, alhamdulillah Pak Kapolres, karena ketua ex officio Pak Kapolres, ketua hariannya dan beserta pelaksana hariannya ini sudah ada peremajaan, dan ini saya melihat progresnya cukup baik, dan desainnya seperti nanti manajemen pembinaan maupun pengembangannya seperti di PSSI, karena voli ini kan hampir sama dengan sepak bola, bahkan kalau di Jepara ini potensinya sangat besar ya, dari sisi infrastruktur misalnya. Nah, di desa saya lah, desa kelahiran saya, Kroso ya. Kroso itu kan mati urip voli sampai petinggi ini ya, total nih gue voli itu punya lapangan berapa saya hitung, 17 lapangan, itu satu desa. Kalau kali 100 berapa itu, ada ribuan lapangan. Kalau itu bisa terkelola antara pola pembinaannya, kemudian kejuaraannya, potensi untuk menjadi lumbung atlet nasional kan cukup banyak. Maka yang kurang pola pembinaannya yang kulit tata. Nah, tata ini tidak hanya KONI, ada 4-5 pilar itu yang harus nyambung. Kata kuncinya adalah tata kelola pembinaan. Ya. Apakah pembinaan ya atau tata kelola pembinaan ini satu-satunya Pak Samsul terkait dengan problem problem yang dihadapi dalam dunia olahraga Jepara, sehingga kemudian prestasi kita tidak kunjung membaik, walaupun kemudian dalam PON terakhir kita dari 16 atlet yang kita kirim ada 8 atlet yang menyumbang separuh ya, yang menyumbang medali begitu. Nah, faktor yang lain selain pembinaan apa ya, pola pembinaan harus diupdate ya. Jadi kita harus akui bahwa pola pembinaan kita ini masih mayoritas itu otodidak, menggunakan feeling. Padahal tuntutan pembinaan sekarang itu kan sudah berbasis sport science. Nah, ini yang coba dari teman-teman pengurus di Bimres, ini juga beberapa kali sudah melaksanakan kegiatan pelatihan para pelatih untuk membuat istilahnya ya, pola latihan ya. Nah, itu, dan Puslat Cup ini harapannya ini menjadi miniatur pola pembinaan modern ya, di samping menjawab permasalahan selama ini atlet kenapa pindah keluar kota terus. Nah, ini akan salah satu menjadi jawaban. Nah, dulu itu kan KONI nggak iso ngerawat dan lain sebagainya. Maka kita mencoba ikhtiari pola-pola baru ini dalam rangka mencari solusi. Meskipun itu juga tidak menjamin semuanya. Tapi ada nggak Pak Ketua, bahwa selain faktor pembinaan itu mungkin ada soal tentang fasilitasi yang tadi sempat disinggung oleh sahabat ketua, adalah
beberapa atlet kita terkadang pindah dari luar Jepara. Apakah itu juga ada kaitannya dengan fasilitas yang diberikan oleh, ya mohon maaf, umpama hari ini kita sebut perhatian dari pemerintah. Ini penting. Jangan-jangan kemudian dukungan dari dunia swasta ya, usaha ini juga sangat minim begitu, sehingga kadang tentu KONI menjadi sebagai ujung tombak itu seakan-akan semua muaranya di KONI. Ini juga tentu masyarakat perlu tahu begitu, bahwa pembinaan kita sudah mulai ada perbaikan, tetapi kemudian toh pun juga setiap tahun ada atlet yang berkeinginan pindah begitu. Nah ini kan masalah begitu. Apakah ada Pak Samsul di luar pembinaan seperti dukungan pemerintah yang minim, atau kemudian juga soal tentang dukungan swasta, atau gimana? Jadi gini Mas, kalau kita ngomong bicara pembinaan atlet pindah itu ya, saya kira tidak hanya bicara kesejahteraan. Iya, memang rata-rata faktornya itu kesejahteraan. Jadi ada kemarin yang memang sampai sekarang saya ndak apa ya, kami ndak ACC, ada yang pindah ke Bogor. Ya pertama dikasih pekerjaan, kemudian dikasih uang transfer. Nah kita ini uang pembinaan saja, ya masya Allah. Kita apalagi memberikan sampai begitu. Maka kami juga harus berpikir opsi yang lain, ya. Jadi kalau kita hanya sampai kapanpun masalah itu akan timbul. Maka paling tidak dari sisi pengelolaan organisasinya harus kita tata, sehingga orang tidak gampang keluar masuk. Gitu kan. Nah, kemudian juga saya kira kesejahteraan. Ya sebenarnya kalau kasus yang kemarin sampai sekarang tidak kami ACC, Pak Bupati sebenarnya juga sudah ngasih solusi, sudah tidak usah pindah. Kalau masalah pekerjaan itu sudah dikasih ruang, cuman ya tetap ngeteng. Oke. Nah ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua insan olahraga di Jepara, bahwa pemerintah dan tentu KONI sebagai ujung tombak leading sektor kaitannya dengan dunia olahraga sebenarnya sudah ada ikhtiar, bahwa memang kemudian masih dianggap kurang dan minim, tapi pemerintah tidak abai. Ada ikhtiar yang bisa dilakukan terkait dengan style fasilitasi dan kesejahteraan bagi para atlet begitu. Nah sampai detik ini sudah ada pertanyaan, monggo. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Pertama. Ya, Pak Samsul, ini nanti mungkin warga dan tentu teman-teman bisa berpartisipasi, karena program podcast Jagongan Inspiratif ini tidak hanya mendengarkan narasumber yang bicara, tetapi bisa masyarakat, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat bisa berpartisipasi, memberikan masukan dan tentu pertanyaan. Bahkan kalau memang kemudian memberikan kritikan juga bisa disampaikan sepanjang itu untuk kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Jepara. Nah, Pak Samsul, tadi kita sudah bicara soal tentang apa yang melatar belakangi, termasuk kemudian pembicaraan problem apa saja yang dihadapi dunia olahraga di Kabupaten Jepara. Nah, tentu yang kedua, karena tema kita bicara soal tentang prestasi, saya mungkin juga warga Jepara bertanya-tanya, apa sih yang bisa dibanggakan terkait dengan prestasi dunia olahraga Jepara, termasuk mungkin potensi yang mungkin bisa dikembangkan sehingga muncul prestasi di Kabupaten Jepara yang sampai hari ini mungkin belum tergarap maksimal begitu. Mungkin Pak Samsul bisa menyampaikan soal tentang dunia prestasi olahraga di Kabupaten Jepara, sehingga warga masyarakat bisa mengetahui dan tentu bisa berbangga, termasuk juga bisa memberikan masukan agar berprestasi kembali begitu. Monggo. Ya kalau yang sudah langganan nasional bahkan dunia ya karate. Bukan apa ya? Takraw. Oh, sepak takraw ya. Iya, Takraw itu ya langganan. Langganan. Ya, itu bagus karena dari sisi prestasi. Hanya mungkin kami juga butuh
ngajak teman-teman dengan Pengcap bagaimana tidak hanya berkembang di daerah Welan saja. Nah, ini yang tentu harapan kami nanti potensi yang bagus yang sudah membawa nama baik Jepara ini nanti bisa dikembangkan yang lebih besar lagi. Karena saya kira kalau pembibitan kaderisasinya ini tidak dipersiapkan dengan baik, itu nanti juga lambat laun masa emasnya akan hilang. Nah, ada beberapa cabang olahraga itu yang 5-10 tahun menjadi cabang olahraga emas, ya sering nggak pernah luput dari medali. Sekarang itu mulai punah atletnya. Nah, itu saya kira PR yang tentu nanti kami akan ajak bersama-sama dengan cabang olahraga, dengan dinas, bagaimana potensi yang baik nanti bisa agar lestari gitu. Nah, kemudian juga karate mungkin kebetulan atletnya binaannya Mas Lulu banyak itu ya. Kemudian panjat tebing di Mbate. Ya, kalau panjat tebing ini kemarin waktu audiensi dengan saya dampingi pengurus FPTI dengan audiensi dengan Pak Bupati, itu cabang olahraga se-Jawa Tengah klub yang paling banyak itu FPTI Jepara, kan makanya nggak pernah luput meraih medali. Nah, ini alhamdulillah kemarin audiensi dengan Pak sikap kebijakan Pak Bupati yang sangat sigap atas prestasi itu. Teman-teman FPTI itu masih wall climbing itu akhirnya dibantu diadakan Pak Bupati untuk tahun ini. Karena itu juga berpotensi prestasi tapi nggak punya alat atau fasilitas. Nah, ini yang kami masih bersedih itu ya, itu potensi yang besar yang dulu tahun-tahun 5-10 tahun yang lalu atau 10-20 tahun yang lalu, Jepara itu kan ya Jepara ya sepak bola ya Jepara, apalagi usia remajanya. Nah, ini yang kami agak kesulitannya begini ya. Jadi ini yang juga masyarakat juga harus tahu. Tidak kemudian kenapa Persijap kok tidak ada pemain lokal. Padahal historisnya Persijap itu dulu didirikan orang-orang tua kita, mikirnya itu ini ada jembatan anak-anak Jepara untuk bisa berbicara di kancah nasional, ya kan? Jadi menginjak tahun berapa dulu itu? Tahun 2000-an ya, salah itu. Mulai era profesionalisme sepak bola itu yang kemudian menjadi dampak terhadap sepak bola hari ini. Ya, maksudnya apa? Meskipun itu sebenarnya sudah bisa disikapi ya. Jadi begini, anak-anak kita ini kalau bicara potensi, nah, karena kebetulan saya dulu ketua ASKAP jadi saya tahu betul. Di ASKAP itu tiap tahun menyelenggarakan kompetisi yang berbasis desa itu ada 84 desa. Dan setiap desa itu satu klub itu 30 pemain. Kali 84 itu berapa? 3. Ya kan? Nah, sayangnya jembatan ke atasnya ini enggak ada. Apakah kita tidak mengkomunikasikan dengan manajemen Persijap hari ini? Ya, kita sudah komunikasi. Nah, beberapa tahun kita hanya berdebat pada kualitas. Nah, kualitas itu kan debatable ya, sesuai selera sesuai selera pelatih. Nah, saya bisa menyontohkan kalau persoalan ini sudah debatable yang enggak bisa menjadi solusi konstruktif dengan persoalan seperti itulah. Maka saya contoh ya,
anak-anak kami nggak diterima di sini, tapi diterimanya di Liga 1. Itu kan kualitasnya terjawab. Nah, dan mungkin sama-sama Liga 2. Nah, maka kami sebagai ketua KONI pernah mengundang dari manajemen Persijap, Mas, saya nggak bisa seperti ini. Nasib anak-anak kami nanti bagaimana? Kita selalu berdebat tapi nggak pernah ada solusi. Nah, alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada teman-teman Persijap, dan tentu harapan kami nanti direalisasikan. Jangan hanya konsep, nasib anak-anak kami ini nggak jelas masa depannya. Artinya dari sisi gini, sebenarnya konsepnya ya, karena kita melihat perdebatan itu nggak ada ujungnya dan masalah itu nggak tersentuh-sentuh terus. Maka saya menawarkan yang namanya Liga 2 itu kan pasti punya sporting pemain, kelompok umur U20, kemudian U17, ya kan. Alhamdulillah di eranya Bu Esti ya, Bu Esti, sebelum ini Oasis, ya dulu itu kami pinjam nama lah yang kelompok umur 17 Suratin itu. Dan waktu itu oke, Pak Samsul silahkan dipakai untuk teman-teman Askap agar ini menjadi ruang anak-anak usia pelajar bisa berkembang gitu. Nah, hasilnya juga cukup banyak sekali ya, yang kemudian bisa bermain di Liga 1, Liga 2 kan. Nah, hanya saja yang masih belum ada titik temu itu kan bagaimana. Padahal kalau Persijap itu dikuati pemain lokal, spirit supporter maupun pemainnya juga akan lebih total itu kan. Nah, terlibatkan swasta ya dan pemerintah. Ya lah. Contoh kayak kemarin ini, mohon maaf, saya datang ke Solo mendampingi Pak Bupati. Jadi hawanya kayak hampa itu. Beda kalau yang main itu tetangga saya, itu anaknya teman saya, ya kan. Tapi apapun itu kami juga menghargai profesionalisme Persijap. Hanya secara konstruksi pembinaan tentunya ini juga harus dicari jalan keluarnya. Dan menurut saya yang tadi saya gagas dan Persijap juga manajemennya juga sependapat. Ya, yang pertama melanjutkan kelompok umur U17. Ya, jadi nanti penyelenggaranya adalah Askap, diambilkan dari anak-anak kita yang berbasis desa, klub desa itu yang terbaik nanti ikut kejuaraan di Jawa Tengah dan nasional. Nah, kalau kami paling tidak 5-10 tahun bagaimana mampu mengembalikan Piala Suratin di tingkat nasional, tapi tidak beli pemain, memang murni dari proses pembinaan. Nah, kemudian yang kedua, karena ini juga persoalan sendiri bagi pola pembinaan yang ada di Jepara terkait Persijap ya. U17 langsung mlebu ning nggone senior ini juga umur yang cukup jadi persoalan sendiri. Nah, kemarin juga saya kasih masukan, aslinya ngasih pendapat lah. Tentu harapan kami nanti, dan itu alhamdulillah diiyakan oleh manajemen Persijap. Ya semoga tahun depan itu kompetisi sudah bisa berjalan normal. Jadi U20-nya nanti ada. Nah, saya juga sampaikan kepada antara Askap sebagai pelaksana pembinaan yang memiliki klub kan. Persijap ini yang memiliki lisensi untuk berkompetisi ya. Sudah ada titik temu sebenarnya. Mau ndak saya tawari ya, biar nanti tidak menjadi perdebatan yang nggak pernah ada ujungnya. Kelompok umur U20 karena ini masih masa transisi berkarir anak-anak, mau ndak anak-anak kita ini nggak usah bayaran, tapi untuk pembiayaan kompetisi U20 Persijap harus Persijap gitulah. Ini kan komunikasi seperti ini yang kadang tersumbat. Persijap sebenarnya mau tapi tidak berani. Ya, ini yang
Tentu harapan kami opsi-opsi ini ke depan akan menjadi solusi. Goalnya adalah saya kira kembali lagi Persijap ini tidak hanya bermain di Jepara, tapi pemain-pemain terbaik Jepara dan tentu bisa mengantarkan prestasi pada era sebelumnya. Itu harapan kami. Siap. Dan kata kunci ya Pak Ketua, Jagongan Inspiratif ini menjadi salah satu solusi untuk duduk bareng, ngopi bareng, membicarakan soal tentang problem dunia olahraga Jepara. Nah, lagi-lagi ini soal tentang komunikasi ya. Jadi kalau tadi di awal soal tentang soal problem secara makro dunia olahraga, juga soal tentang pembinaan dan komunikasi begitu. Nah, ini salah satu cabur yang tentu hari ini menjadi salah satu andalan dan tentu tagline bahwa Jepara ya sepak bola ya Jepara begitu. Nah, karena olahraga tidak hanya sepak bola, maka memang perhatian tidak hanya berhenti di sepak bola. Jadi kalau bicara cabang olahraga, saya harus mengakui kalau dibanding dengan Kudus, Grobogan, dari sisi jumlah kita masih ketinggal jauh. Jadi kalau Grobogan saja, kita berapa cabur? Kalau sekarang 46. Jadi saya tahun kemarin saya menerima dari pengurusan sebelum saya itu 36 ya. Nah, ini ada tambahan 10 dan itu kalau dibanding dengan Kabupaten dikasih Pati saja lah ya. Grobogan dengan Pati dan Kudus. Kita ini masih selisih. Teman-teman Kabupaten Pati, Grobogan, kemudian Kudus ini sudah di atas 50 lebih. Jadi kalau Grobogan sudah 54 cabur ya. Iya. Makanya kalau kita setiap Porprov ya kita nggak mungkin bisa nyentuh mereka, dari sisi jumlah saja sudah ketinggal. Nah, jadi warga Jepara dan tentu Bapak Ibu semua saudara bisa mendengarkan bahwa dari sisi jumlah cabur, jadi kita ini baru di angka 46 dibandingkan kabupaten. Ini menjadi motivasi tentu dan tantangan tersendiri bagi dunia olahraga. Hari ini KONI berkomitmen begitu. Nah, Pak Ketua, jadi bisa nggak kalau kemudian tadi disampaikan dari sisi angka jumlah kita baru di angka 46, bisa nggak kemudian dengan potensi yang sebegitu besar di Kabupaten Jepara dan tentu dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, bisa nggak kita itu bisa bersaing dengan kabupaten yang lain, utamanya di Pantura lah ya, di daerah seperti Kudus, Pati, Rembang begitu. Padahal dari sisi dukungan APBD kita itu juga jauh begitu. Jauh. Separuhnya tidak ada. Separuhnya tidak ada ya. Oke. Ini catat ya. Jadi kita itu memang salah satu problem yang tapi kami tetap optimis karena apa? Melihat semangat masyarakat jauh lebih tinggi dibanding di sana-sana. Buktinya apa? Jadi atlet ini mohon maaf ya, ada di tetangga kita. Itu nggak punya venue, tapi atletnya nasional. Loh kok bisa? Ternyata beli. Itu. Tapi itu kebanggaan kita ya. Ini nyambung dengan keinginan Pak Bupati sekarang. Kita ini diskusi potensinya dan semangatnya tinggi masyarakat Jepara. Ya, maka jangan beli atlet, ini harus dioptimalkan proses pembinaannya. Nah, jangan lupa proses pembinaan kita benahi tanpa ada tambahan dukungan secara finansial, saya kira juga sama saja. Gitu. Jadi ini harus balance ya. Jadi prestasi tetapi juga harus didukung dengan dukungan anggaran. Nah, ini juga penting begitu. Mungkin nanti ada tema khusus Pak Ketua membicarakan soal tentang bagaimana sih dukungan anggaran untuk kemajuan olahraga ini juga semakin kuat begitu. Tidak hanya pemerintah tetapi mungkin juga dukungan dunia usaha begitu. Nah, Pak Ketua, ini lagi-lagi soal tentang prestasi begitu. Saya kembali ke soal prestasi tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa salah satu ikonnya Jepara itu adalah sepak takraw. Bahkan kelasnya sudah mendunia gitu. Nah, tentu sepak takraw kalau melihat sejarahnya ini kan juga tidak langsung besar.
Tetapi mulai dari pembinaan yang tertata, termasuk kemudian fasilitasi, termasuk kemudian adalah tentu pemusatan latihan. Jadi walaupun ini menjadi problem hanya di kecamatan Walahan saja, padahal potensi ketakut di kecamatan lain ada. Tetapi itu menjadi salah satu prestasi yang tentu hari ini mendunia begitu. Apakah ini hanya berhenti di sepak takraw? Apakah tidak bisa digeser di cabur-cabur yang lain begitu? Kalau sepak takraw bisa dengan tentu target tidak hanya setahun 2 tahun, tapi berkepanjangan sampai hari ini, bahkan Walahan menjadi ikonnya pengembangan pembibitan, ya pembinaan cabur sepak takraw begitu. Nah, di cabur-cabur yang lain tentu ini sangat mungkin ataukah tidak bisa Pak Ketua soal pembinaan seperti yang dilakukan di cabur takraw itu. Ya gini, kalau kita benahi sangat berpotensi, apalagi masyarakat pesisir ini kan terkenal fisiknya yang sangat kuat, antusiasme olahraga cukup tinggi. Lah contoh bela diri ini sangat berpotensi. Jadi riwayat dulu gulat dan sebagainya itu kan historisnya juga prestasinya dulu minim enggak, dulu bagus. Ya itu tadi yang saya sampaikan, gulat 5-10 tahun yang lalu termasuk menjadi ikon karena organisasinya enggak tertata, akhirnya proses regenerasi ini tersumbat sehingga makin hari anggotanya sangat terbatas. Nah, ini makanya di periode kami ini saya ingin mengajak pola-pola itu jangan terulang, kalau bisa harus berbalik. Ya kan? Nah, makanya saya melihat dinamika yang cukup baik, problematika yang cukup banyak, maka saya mencoba ini kalau kita hanya sepotong-potong dalam mengkonsolidasikan tanpa ada SOP atau tata kelola yang organisasi yang ini menjadi paduan bersama, baik pemerintah ya, kemudian KONI, cabang olahraga, klub dan masyarakat. Nah, itu yang hari ini ya kita lagi kejar-kejaran dengan tim Satgas Blueprint toh. Dan ini harapan kami nanti juga termasuk salah satunya ini cara-cara komunikasi lewat media, cara-cara pembenahan menyambungkan ini lewat blueprint itu agar betul-betul itu menjadi pegangan bersama. Nah, kita mau memotret hari ini situasi cabang olahraga yang sekian itu kayak apa, problemnya apa, kemudian 5-10 tahun kita mau kita buat apa. Ini kalau sama-sama itu visi itu dipahami oleh semua stakeholder yang ada, jadi kita tidak lagi berdebat dengan tafsir kita sendiri-sendiri gitu. Yang itu bahasa saya yang disampaikan Pak Bupati, jangan berdebat terus dengan endok dengan telur ini, telur dengan ayam duluan mana. Ini cara-cara mengurai agar perdebatan-perdebatan itu nanti akan terus secara konstruktif begitu. Oke, Pak Ketua. Jadi kata kunci soal keterpaduan ya. Jadi tidak hanya 4 pilar kalau begitu. Jadi 5 pilar. Jadi selain pemerintah, kemudian KONI sendiri, kemudian juga cabang olahraga, klub dan masyarakat. Ya. Nah, ini penting. Nah, posisi masyarakat Pak Ketua dalam perkembangan olahraga di Jepara. Apakah partisipasinya itu sampai hari ini apakah kemudian setengah-setengah atau gimana begitu? Bagaimana membangkitkan keterlibatan masyarakat ini loh, sehingga contoh saja kalau kegiatan event olahraga semacam perlombaan atau kejuaraan di tingkat kampung itu kan luar biasa begitu. Ini potensi yang besar begitu. Walaupun mereka itu hanya menonton, bahkan hanya klub-klub kecil-kecilan begitu. Tentu ini menjadi potensi begitu. Nah, bagaimana sih potensi yang besar ini kemudian bisa dikelola begitu? Soal
kondisi masyarakat di Jepara gitu. Gimana menurut pandangan Pak Ketua? Ya kalau potensi semuanya berpotensi ya, artinya bukan karena masyarakat yang tidak antusias. Itu tadi saya contohkan, antusiasme masyarakat di voli jauh lebih besar dibanding para pelakunya sendiri. Iya. Nah, cabang olahraga, ya kan? Iya. Nah itu yang kita mencoba membenahi, ngajak teman-teman, ayolah bahwa di KON ini jangan hanya bicara prestasi, tapi ada aspek pelayanan terhadap aspirasi.